اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin majelis pengajian Lembah Berkah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita semua seluruh keluarga ya taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa selalu mendekatkan diri kita, meningkatkan kualitas iman kita sehingga kita menjadi pribadi yang punya akhlak yang mulia. Insyaallah. Amin. Amin. Baik. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin pada hari ini sedang dicoba oleh Allah dengan berbagai cobaan atau bahkan yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diterima di sisi terbaiknya. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jazakumullahu khairan katsira. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pengajian kita yang ke-33 malam ini Ustadz Kudang akan menyampaikan tausiahnya kepada kita berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang seringkali dijual murah begitu katanya. Nah, apa intinya nanti kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan apa yang nanti akan sampaikan oleh Ustadz Kudang tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali kaji kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustadz Kudang. Alhamdulillah, wa syukurillah, jazakallah khairul jasa Pak Rinakso atas introduksi dan pengenalan untuk membuka arat ini serta doa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan doa tersebut pengajian ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya rabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin man indahul maftul jannah wa ala alihi wa sahbihi sahibil jannah. Allahumma hdina wa hdibina wa ja'alna minal muhtadin. Allahumma hdina suratal mustaqim. Rabbana zidna ilma farzuqna fahma wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khusara. Qul atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Yang saya hormati guru-guru dan juga andai tolan saudara-saudara sekalian yang hadir secara daring pada malam hari ini semuanya, baik yang sudah hadir maupun yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah masih diberi kesempatan kita untuk litukabirullah, untuk mengagungkan Allah, mengagungkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan isinya yang harus kita terus tadaburi, kita imani, kita yakini, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada kali ini saya ingin berbagi materi tentang masalah wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakun. Janganlah kamu menjual ayat-ayat Allah ini dengan harga murah dan kamu itu hendaklah bertakwa kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah disampaikan alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi huddal lil muttaqin. Inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti
Barang siapa memegang Al-Quran sebagai petunjuk hidup, dialah orang bertakwa. Dan kalau Quran ini ditukar dengan yang murah, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan anugerah Allah yang terbesar dalam kehidupan dunia akhirat, yaitu Al-Quran, dengan sesuatu yang sangat murah. Nah, ini yang akan kita bahas, apa definisinya, siapa target daripada ayat ini, yang ditujukan objeknya siapa, dan juga kita akan mempelajari apa sebetulnya ciri-ciri atau indikasi dari orang yang melakukan praktek menjual agama atau ayat Quran ini dengan harga murah. Ya, dan juga apa sebetulnya yang menyebabkan orang sampai berbuat demikian. Bisa ada yang tidak tahu atau tidak menyadari bahwa sudah menjual ayat Al-Quran. Ya. Dan kita akan satu persatu menyampaikan masalah itu. Nanti mudah-mudahan bisa kita bahas dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita mempunyai pengetahuan yang baru dan kesadaran yang baru, atau memperkuat yang sudah kita ketahui, sehingga kita bisa sama-sama oleh Allah dikelompokkan orang-orang yang salamah wa barokah fid dunya wal akhirah. Kita selamat dunia dan akhirat. Baik, saya akan izin untuk share materinya. Jadi pengajian berkah kali ini adalah kajian yang ke-33, yaitu tentang larangan menjual agama dengan harga murah. Ya, ini kajian nomor 33. Firman Allah SWT, wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iya yafattakun. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Al-Baqarah ayat 41. Sadaqallahul adzim. Jadi dasar daripada melarang kita untuk menjual agama Islam itu dasarnya apa? Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita mengikuti Rasul, hadis. Ya, jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan apa yang ada di Al-Quran dan apa yang ada di hadis. Hadis itu bagian wahyu Allah, karena Allah dalam surat An-Najm berfirman, in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya perkataan Rasul adalah wahyu juga. Allamahu syadidul quwa, yang disampaikan oleh Jibril yang kuat. Kuat apa? Kuat dalam disiplin, tidak merubah-rubah ayat, tidak merubah tafsir-tafsir ayat, tidak merubah cara membacanya. Jadi mengajarkannya kepada Rasulullah dengan sangat-sangat kokoh. Jadi kalau dalam istilah matematik sangat robust. Jadi tidak akan terjadi suatu cemaran atau kontaminasi atau manipulasi, karena malaikat itu sudah dikenal sebagai makhluk yang selalu taat sama Allah. Kira-kira menggambarkan ketaatan Nabi malaikat Jibril, kita pakai saja analogi malaikat Israfil setelah mendapat perintah untuk meniupkan trompet nanti kalau dunia kiamat. Sejak pertama kali menerima perintah itu, ujungnya trompet sudah dikulum di mulutnya. Jadi sudah dikulum di mulutnya, dia tidak berani melepas melepas trompetnya dari kuluman mulutnya, karena begitu Allah bilang tiupkan trompet sebagai kiamat, maka dia tidak boleh terlambat. Bagaimana dengan raja malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian di sini Allah menyatakan, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Jadi bertakwa berarti apa? Definisinya saya eksplor di sini lebih terkait dengan Al-Quran, yaitu tingkat compliance seseorang dengan Al-Quran. Semakin banyak compliance itu bertakwa. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Ya, jadi kita di situ dikatakan orang beriman itu apa? Pertama, memegang Al-Qur'an, beriman sama yang gaib. Allah gaib, pahala gaib. Ya, kebanyakan pahala gaib.
kemudian neraka gaib, surga gaib, semuanya gaib. Nah, orang beriman itu atau bertakwa adalah orang yang justru percaya sama yang gaib. Nah, jadi bertakwa di sini tentu percaya sama yang gaib dan juga percaya kepada yang konkret. Ya, nah, demikian yang disebut dalam Al-Quran. Matahari, bulan, langit, laut, bumi, dan sebagainya. Berarti di sini ayat ini menjelaskan bahwa dia harus memegang teguh ayat Al-Quran itu dan tidak boleh disekat dengan berbagai macam yang rendah, nanti akan didefinisikan. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Oke. Lalu firman yang lain, landasan Quran yang lain, istarau bi ayatillahi samanan qalilan fasadu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat sedikit. Jadi dikatakan murah itu sedikit, nanti bahas apa itu sedikit. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, jadi menghalangi orang dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. At-Taubah ayat 9. Amat buruk berarti suatu amal yang dikatakan bukan hanya buruk tapi amat buruk yang bisa mengundang murka Allah. Sa'ama kanu ya'malun. Buruk sekali. Nah, ini ayat ini terkait dengan ulama-ulama Yahudi ya yang takut banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena dulu mereka menjadi ulama itu kaya-kaya, dapat upeti, dapat hadiah, dapat amplop. Nah, setelah Islam datang, mereka takut kehilangan lapak, ya, takut kehilangan lapak, sehingga mereka menghalang-halangi orang untuk berada di jalan Allah, gitu. Jadi demi kepentingan duniawinya, takut lapaknya hilang, maka dia menghalang-halangi orang dari jalan Allah, gitu. Menghalangi orang untuk memilih agama yang benar, menghalangi orang untuk melakukan ibadah dan sebagainya, karena ketakutan nanti mereka tidak lagi mendapatkan harta atau sesuatu biasa menghidupi mereka di perbuatan mereka yang dikatakan sebagai pemuka agama itu. Ya. Nah, jadi di sini kita semua harus meyakini bahwa Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berbuat buruk, apalagi amat buruk. Ya. Kemudian pada landasan yang berikutnya, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, berarti ada ayat sengaja disembunyiin. Apa motifnya kita nggak tahu, tapi tentu yang dimaksud ini menyembunyikan ini jelas nggak benar, karena ayat Allah itu disuruh tuh balik walau kana murra, sampaikan walaupun pahit, malah ditutupin. Ya mungkin salah satu contoh, nanti kalau menyampaikan ayat ini orang pada nggak seneng sama saya. Nanti saya nggak terkenal lagi kalau nyebutkan ayat ini. Nah, itu kan berarti apa? Dia memilih menukar untuk tetap dihormatin orang, untuk tepat mendapatkan tempat yang dia sukai, dan rela menyembunyikan ayat Allah yang penting untuk kebaikan umat. Yaitu Alkitab, dan kitab-kitab samawiyah yang lain seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah. Mereka itu sebenarnya tidak memakan, kalau orang yang berbuat demikian ini, karena tadi berarti untuk duit ya, karena tujuannya untuk makan, untuk mendapatkan harta atau fasilitas sehingga dia makan. Maka saya garis bawahi di sini, mereka itu sebenarnya tidaklah memakan atau menelan harta yang dia dapat dari menukar ayat itu ke dalam perutnya, illa fi butunihim naro, kecuali di dalam perutnya itu adalah api. Jadi menukar ayat Allah untuk kepentingan hidup dunianya, tidak lain dia hanya menambah api neraka di dalam perutnya. Dan apabila makanan perut ini adalah api neraka, tentu menjadi cikal bakal buruknya akhlak.
yaitu makan makanan yang haram, menjadi cikal bakal buruknya akhlak seseorang. Nah, karena dia mengotori dirinya dengan hal itu, maka Allah menyatakan nanti di yaumil qiyamah, dan nanti Allah tidak akan berbicara kepada mereka, wala yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah tidak mau bicara sama mereka. Padahal waktu kita masih jabang bayi, Allah menegur kita, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya Allah, benar ya Allah, kami sangat mempersaksikan. Benar ya Allah, kami mempersaksikannya. Ditegur, disayang, dikasih oksigen, ya, dibesarkan, dikasih seorang ibu yang menyayangi kita. Walaupun kita ngompol, kita berbuang air besar, ibunya tetap sabar membersihkan gitu. Siapa yang bisa hatinya demikian padahal pada barang yang kotor? Karena Allah mengubah hati tersebut menjadi kasih sayang. Itu salah satu rahmat Allah. Nah, sekarang setelah Allah besarkan sampai itu, yaumil qiyamah harusnya pulang kembali ke kampung halaman dengan senang, dengan harapan tidak lama tidak berjumpa dengan yang menciptakan kita. Kita mestinya diajak omong, disenangi seperti pulang kampung ketemu orang tua, disambut, dimasakin, nggak boleh kerja keras, pokoknya dimanja. Ini Allah bilang, wala yukallimuhullahu yaumal qiyamah, dan aku tidak mau berbicara kepada mereka. Ya. Dan apa pada hari kiamat? Wala yuzakkihim, dan aku tidak akan mensucikan mereka, memberi ampun tidak mau, memberi syafaat tidak. Andai kata ada nabi pengen disyafaat, langsung datang suara, tidak bisa wahai Rasul. Orang ini kan di dalam ayat kursi disebutkan bahwa Allah itu hanya bisa memberikan syafaat kepada, syafaat diberikan dengan izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, siapapun nggak bisa beri syafaat. Ya. Dan apa? Walahum adzabun alim, bagi mereka amat yang pedih. Hal yang serupa sebetulnya ada lagi, bahwa Allah tidak hanya tidak mau berbicara, wala yang duru ilaihim, Allah tidak mau memandang mereka. Udah ya, komplit ya. Ngelihat nggak sudi, ngajak ngomong nggak sudi, tidak mau Allah tidak mau membersihkan dia, tidak mengurangi dosa-dosanya, tidak mau mengizinkan pemberian syafaat dari siapapun. Dan bagi mereka walahum adzabun alim, siksa yang amat pedih. Berarti landasan ini memberikan suatu garis besar kepada kita bahwa perbuatan menjual ayat itu dengan harga murah termasuk perbuatan yang amat buruk yang bisa mengundang murka Allah. Nah, sebelum saya menyampaikan hal ini, saya akan pandangan-pandangan tentang harga murah tadi. Ya, yaitu pertama dari Ibnu Katsir, yang mufasir, yang ahli tafsir. Jadi tentang ayat tadi Al-Baqarah 41 itu, mengambil dunia. Jadi maksudnya dalam tafsir itu, janganlah kalian mengambil dunia dengan sengaja, menyembunyikan penjelasan Al-Quran, informasi, dan tidak menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Atau kalau nyebarkan, sengaja membuat fazi, dibuat samar kebenarannya. Supaya apa? Mungkin ada yang dibilang supaya saya dibilang moderat, tidak keras, orangnya permisif, enak, kompromistis, gitu, demokratis. Padahal ayatnya tegas, gitu ya. Tapi dia dirubah dengan kalimatnya sendiri untuk membuat kesan yang impresif kepada masyarakat. Nah, menurut dia itu bagus, tapi menurut Allah ini masuk kepada menjual ayat dengan murah. Ya, karena nggak berani menyampaikan kebenaran, maksudnya membuat atraktif, tapi merubah dan menutupi main message, pesan utama yang harus sampai. Nah, apa katanya di sini tafsir Ibnu Katsir? Agar kalian bisa mempertahankan posisi jabatan di dunia yang murah, rendah, dan sebentar lagi juga akan binasa. Berapa lama sih jabatan? Nah, jadi kita tidak heran kalau di akhir zaman ini, di mana turbulensi fitnah semakin terekskalasi. Jadi nggak usah heran, Pak. Bingung saya, dia kan Pak, orang yang tahu agama kok begitu ya, nggak usah heran. Ya, karena
tidak ada jaminan orang yang tahu agama itu mereka ahli dzikir. Ahli dzikir itu apa? Orang yang punya rasa takut sama Allah. Berilmu boleh banyak, kalau nggak punya rasa takut sama Allah. Sehingga ketika kita tadi disuruh, kalau kamu nggak ngerti mau tanya agama, fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada ahli dzikirnya, bukan ahli ilmu. Kalau ilmu banyak. Tapi dia itu punya ilmu, takut nggak sama Allah? Nah kalau dia jual ayat, berarti ilmunya tidak membuat dia takut sama Allah. Ya. Jadi sekali lagi bahwa bertanya itu bukan hanya kepada orang yang alim, orang yang fadkurullah, banyak mengingat Allah, banyak mengingat azabnya yang keras, banyak mengingat bahwa Allah itu maha melihat setiap amal kita walaupun sebesar biji zarah. Sehingga mereka nggak berani memutar balik, menyembunyikan dengan berbagai macam siasat, karena siasatnya tidak akan berarti di hadapan Allah SWT. Nah, kemudian Hasan Al-Basri menyatakan di sini Hasan Al-Basri menyatakan bahwa ditanya tentang firman Allah, apa itu samanan qalila, harga yang murah? Kata beliau, harga yang rendah adalah dunia dan seisinya. Jadi yang dimaksud itu apa? Pokoknya dunia seisinya ini harga murah. Jadi nggak ada apa-apanya Quran ditukar dunia. Kalau kita cari dunia lalu menyalahi Al-Quran, membuang Al-Quran di punggung kita, menyembunyikan ayat, merubah-rubah ayat, ya, merubah tafsir-tafsir ayat supaya kita tetap mendapatkan tempat agar dunia kita selamat, mencari zona-zona kenikmatan dunia, inilah yang dimaksud oleh Al-Hasan Basri. Ya. Jadi itu yang dimaksud harga murah. Nah sekarang pendapat yang lain bagaimana? Kita lihat juga ada yang menyatakan di sini, ya, mereka menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit lalu mereka menghalang manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah ini ditegaskan sebagai perbuatan yang amat buruk, yang berarti diharamkan, yang oleh qoro'in, indikasi-indikasi dalam banyak ayat. Nah, saya tidak akan menyampaikan semua ayat, tapi saya tulis ayatnya, nanti dicoba dieksplorasi. Di antaranya mereka yang melakukan hal tersebut berarti melakukan perbuatan buruk. Al-Imran 187, At-Taubah 9, ayat ini juga Al-Baqarah 79. Lalu membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya, membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli siksa dengan ampunan. Ini ulaika ladzina astarawud dhalalata bil huda. Mereka itu menukar kesesatan daripada petunjuk. Wa adzabal bil maghfirah, dan menukar ampunan dengan adab. Bayangin, dikasih ampunan kita milih adab, dikasih petunjuk kita milih kesesatan. Bagaimana itu orang seperti ini? Ya, kan berarti menjual ayat. Ulaika ladzina astarawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Fala asbaruhum 'alan nar. Mereka itu membeli kesesatan, ya, membeli kesesatan dengan petunjuk. Ayat petunjuk dipakai untuk membeli kesesatan, ditukar. Lalu membeli ampunan dengan azab. Fama asbaruhum 'alan nar. Betapa beraninya mereka dengan api neraka. Itu ekspresinya demikian, ya. Lagi tafsir At-Taubah ini penafsir yang lain, pengertian menjual ayat-ayat Allah SWT dengan harga murah ini dijelaskan dalam beberapa ayat. Pertama, menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Jadi dulu banyak ulama-ulama Nasrani itu mereka ngarang-ngarang sendiri beberapa ayat dari langit yang benar dirubah-rubah sehingga ada perjanjian lama, perjanjian baru dan sebagainya. Mereka mengatakan ini dari Allah, hadza minallah. Padahal mereka yang buat, ya. Nah, jadi Allah sudah tahu semua hal-hal yang segini, padahal bukan. Nah, itu pada surat Al-Qur'an ayat 79. Mereka memutar-mutar lidahnya membaca kitab dan membuat-buat legalisasi seakan yang diungkapkannya adalah wahyu, padahal bukan. Nah, nanti kata Rasulullah, kalau kamu hidup umur panjang akan ada 9 orang yang mengaku nabi, ya, nabi palsu. Yaitu di sini ada ayat Al-Imran ayat 77 dan 78. Lalu menyembunyikan ayat tadi 174 dan 75.
Mereka memberi kesesatan dengan petunjuk dan memberi siksa dengan ampunan. Allah mengambil janji untuk menerangkan isi kitab dan tidak menyembunyikannya. Jadi sebetulnya Allah itu udah ngambil untuk menerangkan isi Al-Quran dan jangan kamu menyembunyikan. Kalau tahu ayat ini penting disampaikan, jangan disembunyikan karena takut manusia, takut jabatannya hilang, takut dicopot, takut dan sebagainya. Karena ketakutan itu merefleksikan dia dengan perbuatan menukar ayat dengan harga yang murah. Akan tetapi mereka melemparkan janji itu dan menukarnya dengan harga yang sedikit, yaitu maksudnya. Ya. Kemudian juga tafsir yang lain, orang-orang yang beriman kepada Allah dan pada wahyu yang diturunkan kepada para nabi apa adanya, yang apa adanya tidak merubah-rubah, merubah takwil, arti, tidak merubah bacaan. Mereka itulah orang yang tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Jadi siapa yang tidak? Yaitu yang lawannya. Orang yang beriman betul kepada apa yang diturunkan. Mereka tidak merubah-rubah makna, bacaan, tulisan, dan sebagainya. Semuanya diperoleh dari Nabi Muhammad SAW, lalu Ali, lalu tabi'in, terus ke orang-orang, terus sampai ke guru kita. Disitulah yang dikatakan belajar agama bersanad. Harus ada rantai guru, ke guru, ke guru, ke guru. Supaya kita itu tidak melakukan perbuatan la tabdila li kalimatillah. Janganlah kamu atau tidak ada perubahan dalam kalimatnya Allah. Jadi kalimat Allah dirubah-rubah, berarti kita menyalahi kewenangan dan otorisasi daripada kalamullah, ayat Allah, yang tahu maknanya, yang tahu maksud bacaannya, yang tahu makhrajnya, semua Allah yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ya, kita belajar Al-Quran dari guru sampai seterusnya. Nah, mereka tidak terpedaya, ini ciri orang yang tidak menjual ayat, tidak terpedaya oleh kelancaran dan kemajuan dalam perdagangan dan perusahaan orang kafir. Kenapa? Karena Allah lebih kaya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Wallahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Artinya perbuatan tidak mengimaninya merupakan tindakan menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Juga tidak menghukumi setiap perkara dengan ayat-ayatnya, dengan ayat-ayat Allah, dan menggantinya dengan yang lain karena takut kepada manusia. Nah, itu juga termasuk gitu. Jadi menghukumi suatu ya, misalnya gini, sholat Jumat. Oh, ada COVID nih, sholat Jumat boleh nggak di masjid, dari rumah aja pakai Zoom. Itu maksudnya gini, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa menghukumi sesuatu hal ibadah yang hanya hak prerogatif Allah menentukan, ya, tidak menentukan hukum itu tapi dengan hukum yang lain, ulaika humul kafirun. Terus pada ayat yang berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Pada ayat berikutnya lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dzalimun. Jadi statusnya 3. Biarpun dia agama Islam, tapi Allah menilai mereka itu orang kafir, orang munafik, dan satu lagi adalah orang yang dolim. Ini yang dimaksud. Ya. Jadi memang menyampaikan ayat Allah itu adalah bagian daripada syiar yang sebetulnya memiliki nilai-nilai yang sangat mulia. Kemuliaan ini nggak bisa diperjualbelikan. Apalagi kemurnian ilahiyah. Nggak ada tukerannya selain apa? Pahala Allah dan ridhonya. Jadi yang kita harap, yang bisa sepadan menukar ini, cuma apa? Ridhonya Allah. Lainnya nggak ada. Ridho manusia nggak bisa. Gitu. Ya. Nggak bisa, nggak merupakan syarat cukup untuk seperti itu. Nah, baik, sekarang saya akan memulai dengan indikasi menjual ayat harga murah supaya kita lebih tahu ya dengan definisi tadi itu. Jadi ada 5 indikasi orang-orang yang menjual ayat dengan murah. Yang pertama yaitu menyediakan atau mendayagunakan ayat untuk tujuan yang sama. Nah, jadi ya,
Tolong. Baju aja mana belum Bisa dicoba. di-mute nggak itu? Di-mute. Ya wis. Makasih ya. Mungkin lupa ya, maklum manusia lupa. Baik, yang satu menyediakan atau mendayagunakan ayat tujuan salah. Lah, sekarang begini, menyediakan atau mendayagunakan ayat untuk tujuan salah, berarti apa? Niatnya tidak untuk mencari ridho Allah. Niatnya untuk kepentingan hawa nafsunya atau kepentingan dunianya. Itu yang dimaksud. Jadi mendayagunakan. Contoh nih, kita menggunakan ayat. Orang yang pergi haji, bapak-bapak ibu kan akan memenuhi panggilan Allah. Labaik Allahumma labaik. Ya gitu. Labaik Allahumma labaik. Mukhlisin lahuddin. Kita harus ikhlas dalam agama. Dipakai ayat. Tujuannya apa? Yuk bayar urunan koper. Yuk bayar pakaian, seragam. Terus nanti uang transport sekian. Uang ini sekian. Uang itu sekian. Jadi apa? Ini menggunakan ayat untuk cari untung. Ya, untuk cari untung. Malah ada lagi yang para kejadian waktu itu di Bogor, Pak satu wali kota Bogor itu salah satunya Pak siapa ya, Pak Dani apa siapa yang itu yang suka senang kalau ada orang pergi haji itu dia yang nanggung transport lokal. Nah, padahal mereka ini sudah ditarik transport lokal. Udah lama ya kejadiannya. Terus habis gitu, ternyata Pak Dini mengatakan, biar saya yang bayarin transport lokal, kan mestinya dikembalikan. Nah, dipanggillah semua ini ke Sempur, kalau tidak salah itu. Dipanggil di Sempur, nah, dikasih tahu, nah pikirannya orang-orang ini ya bakal dikembalikan lumayan lah untuk yang lain-lain gitu. Nah, di sanalah diceramain begini-begini, pergi haji dan sebagainya. Bapak Ibu, begini-begini, alangkah baiknya kalau Bapak mengikhlaskan, kan mau pergi haji, ini uang transport tidak dikembalikan, tapi disumbangkan ke masjid. Mestinya kan begini, haknya itu kembalikan dulu sampai ke tangan mereka, baru ngomong apabila ada yang punya kelapangan untuk kita dapat rezeki dari wali kota kita yang baik mengenai itu, ada mau melapangkan membantu masjid di sini, alhamdulillah. Nah itu uang masih dipegang mereka, udah ngomong begitu, pakai ayat lagi. Nah ini contoh, nggak boleh begitu. Itu termasuk menjual ayat untuk tujuan cari duit. Ya. Ada lagi yang paling ekstrim, tadi siang kebetulan saya juga mendengar tausiah dari Habib Taufik Pasuruan. Salah satunya apa? Orang disuruh ngajarin agama, suruh tausiah agama, minta uang muka, dibanderol. Biaya saya 40 juta, nanti uang muka 30 juta, 3 minggu setelah ini dibanderol. Sekarang pertanyaannya, misalnya orang itu pengen tahu kehidupan agama yang benar. Itu kebutuhan siapa? Semua orang. Agama itu kebutuhan semua orang. Tapi kalau belajar tentang ilmu kuantitatif atau ilmu tentang ekonomi, tidak semua orang. Ini semua orang perlu dibanderol. Berarti siapa yang bisa belajar? Cuma orang kaya. Jadi apa? Bertentangan dengan maksud wa ma arsalnaka illa rahmatan. Aku tidak mengutus engkau Rasul sebagai rahmat seluruh alam, bukan rahmat untuk yang kaya aja. Ya. Apalagi ngaji Quran. Ngaji Quran itu kebutuhan semua orang, bukan orang kaya aja. Jadi malah saya disampaikan nanti disebutkan di sini nanti ada salah satu mengambil uang dari tujuan begitu itu. Nah, yang kedua apa? Sengaja menjelaskan ayat secara samar-samar. Jadi ayat disamar-samarin. Oh itu maksudnya begini, itu enggak begitu itu. Maksudnya bukan pemimpin, tapi itu sahabat dekat. Nah, oh ini maksudnya begini, itu begini. Dibuat supaya ringan, padahal enggak itu. Supaya apa? Tuh enak sama Ustadz itu, dia mah orangnya permisif dia, toleran dia, begitu. Karena kalau dia nanti gitu nggak dipanggil lagi, nggak ada honor. Itu loh. Jadi samar-samarkan. Padahal menyamar-nyamarkan itu adalah perbuatan yang betul-betul salah. Matematik aja nggak boleh kan? Matematik disamar-samarkan nggak boleh. Dalil Pitagoras disamar-samarkan nggak boleh. Apalagi ayat. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran tidak tegas. Apa tidak tegas? Yaitu tidak berani menyatakan dengan jelas, tuntas apa yang dimaksud, sehingga orang itu takut.
Contoh nih, kemarin sudah saya bahas tentang riba. Dosanya riba itu cabangnya ada 70 jenis riba. Yang paling rendah dari riba itu dosanya apa? Sama dengan berhubungan dengan ibu kandungnya sendiri. Yang paling rendah dari 70 cabang riba. Terus, wah itu berat itu Ustaz, enggak gitu amat lah. Kita yang nah, kan gitu sekalinya. Enak ya kalau udah kayak gitu ya. Kelihatannya itu apa ya, permisif, sabar, enak. Terus nanti orang agama lain pun jadi senang sama dia. Jadi lebih senang disenangi sama orang banyak gitu daripada dapat ridho Allah. Yang keempat, tidak mau mengingatkan dan menyampaikan kebenaran, padahal kita silakan balik walau kana murah. Sampaikan walaupun pahit. Sampaikan walaupun pahit. Nah, pahitnya siapa? Bilal, sudah budak, disiksa, dihajar, diseret, dinyonyos besi panas, suruh mengatakan Tuhannya adalah Uzza wal Ula. Begitu disuruh itu bilangnya, ahad, 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 terus saja ahad, yang satu Allah. Gitu ya. Dan menyembahkan kebenarannya. Padahal budak, bukan duriyah Nabi, bukan seorang ulama, bukan ustadz, budak statusnya. Akibatnya apa? Terompahnya udah didengar oleh Rasulullah di surga. Nah, tidak mau menyampaikan kebenaran. Apakah Bilal tidak menyampaikan kebenaran? Menyampaikan dia. Disiksa kayak gitu dia bilang, ahad, ahad, kul huwallahu ahad. Menyampaikan kebenaran. Kita malah disamar-samarin supaya dapat rezeki. Itu disiksa kayak gitu malah nggak mau. Kenapa? Hatinya sudah terpatri dengan tauhid kepada Allah. Tidak mau menjual ayat Allah walaupun dengan siksaan, bayangin. Kemudian, nah ini yang terakhir, ngeri ini. Saya juga baru tahu ini. Ya, saya baru tahu. Salah satu indikasi orang menjual ayat murah itu tidak mau belajar ilmu agama. Gawat ya. Gawat nih. Nah, kira-kira gini. Yuk, kamu ini akan banyak manfaatnya buat orang-orang banyak. Orang tuamu juga di desa ini. Kamu dapat beasiswa untuk sekolah ngelanjutin ke UI misalnya, ke Universitas Indonesia. Dibayarin. Setelah dibayarin, dia enggak pakai uang untuk sekolah, untuk nuntut ilmu, untuk yang lain. Kira-kira gimana itu? Menjual suatu tujuan yang besar untuk kemanfaatan orang, dikasihin sarana, dia tukar dengan yang lain, yang lebih menguntungkan dirinya apa? Bisnis. Bisnis dirinya aja. Nah, apalagi ilmu agama. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang dari nomor 1 pembahasannya. Yaitu menyediakan mendayagunakan ayat untuk tujuan salah. Jadi yang pertama, menyediakan atau memberitahu ayat untuk kepentingan orang tanpa mengetahui untuk apa penggunaannya. Nah, mungkin kalau ini tujuannya supaya dibilang ustadz, supaya dibilang ulama, supaya orang yang dibilang orang yang alim. Jadi dia memberikan sesuatu untuk kepentingan orang tanpa mengetahui untuk apa punya. Tolong ya, cari ayat-ayat yang mengatakan ini halal jadi haram. Nah, karena yang nyuruh itu nggak tahu apa-apa, dia taunya cuma punya duit. Ini mau disuruh gitu. Tolong ya, cari ayat yang kira-kira begini nih tujuannya. Buat supaya bisa begini nih. Pas-pasin dengan kebijakan saya nih. Gitu. Akhirnya si Ustadz ngikut. Assalamualaikum Pak dari Nexo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya saya terpaksa saya belum bisa sharing screen karena masih pakai HP nih. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Ya nggak apa ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, Nanti kalau memang hidup lagi, saya bisa pakai itu lagi, saya share nanti insya Allah. Baik, tadi saya menyampaikan tentang masalah indikasi menjual ayat dengan harga murah yang pertama ya. Yaitu tadi menyediakan dan memberitahu ayat untuk kepentingan orang yang tanpa mengetahui apa penggunaannya, sehingga kita bisa memberikan sesuatu tapi untuk digunakan sesuatu yang salah. Dan kita ikut bertanggung jawab karena apalagi kita meladeni sesuatu yang kita tidak tahu apa motifnya. Yang kedua, menyediakan ayat Quran dalam berbagai kesempatan untuk kepentingan materi dan uang. Itu adalah menyediakan
dan tadi dikatakan yang menyediakan ayat untuk tujuan yang salah, itu menyediakan ayat Quran dalam berbagai kesempatan untuk kepentingan materi dan uang. Sehingga niat utamanya adalah mencari uang, bukan berdakwah. Lillahi ta'ala. Inilah makna pertama menjual ayat dengan harga murah. Jadi semuanya dikaitkan dengan kepentingan dunia, ya. Tapi ayat itu disembunyikan atau dirubah-rubah maknanya untuk kepentingan dunianya. Ya. Oke, nah yang berikutnya, yang nomor 2, sengaja menjelaskan ayat secara samar-samar. Nah, apa itu maksudnya? Pertama, mengutip atau menyebutkan sebuah ayat Al-Quran secara samar-samar demi menyenangkan orang agar simpatik dan tidak tersinggung. Jadi dibuatlah sesuatu tuh biar tampak lebih atraktif, lebih simpatik, dengan membuat bahwa ayat itu tidak sekeras apa yang dimaksud atau tidak seperti yang dimaksud seperti itu, ya. Sehingga ini tadi sengaja mensamar-samarkan, jadi orang jadi samar tentang sesuatu, ya. Kemudian melegitimasi tindakan, pikiran, situasi dan persoalan seorang dengan ayat Al-Quran tanpa melihat benar salahnya. Jadi apapun, karena kita ingin dapat keuntungan mungkin dari orang itu, kita melegitimasi tindakan, pikiran, situasi orang tersebut dengan ayat Al-Quran tanpa melihat benar salahnya dahulu. Ya. Nah, ini akan sangat berbahaya sekali karena dia menggunakan kemasan Quran untuk membungkus yang salah. Jadi Quran dipakai kemasan, bukan konten, tapi sebagai packaging untuk membungkus yang salah. Yang ketiga, ayat Al-Quran yang agung dan luhur kita suguhkan tapi dipilih-pilih yang menyenangkan saja. Sedangkan yang tidak menyenangkan dia sembunyiin, yang keras-keras disembunyiin, gitu. Misalnya ada perintah, kalau kamu diperangi, ya kalau kamu itu mendengar ayat Quran sedang di ejek-ejek, diremehkan, maka kamu harus berhenti diskusi sama dia. Kalau tidak, kamu akan termasuk orang seperti mereka. Oh, enggak apa-apa, selama niat kita baik dan selamat kita itu bagus. Ayat itu sudah jelas menyatakan kamu tidak boleh ada di suatu tempat yang dimana ayat Allah ditertawakan, dihina, ya. Lalu kamu tetap diskusi di situ. Nah, kalau mereka masih tidak berhenti, sebaiknya kamu pergi. Wa'arid anil jahilin, ya, sampai mereka berubah. Kalau tidak, diancam oleh Allah, innakum idza misluhum, kamu nanti akan seperti mereka. Jadi kita pilih-pilih yang senang-senang aja nih, yang nggak menyenangkan disimpan dah, gitu. Ya. Hukum rajam nggak mau dikasih tahukan, ya, hukum pancung nggak mau dikasih tahukan. Zina, mendekatin zina itu perbuatan yang amat buruk, nggak diberitahukan. Pokoknya dipilih yang enak-enak semua. Itu termasuk sengaja menjelaskan ayat secara samar-samar. Yang keempat, maka sungguh harga murah atau kerendahan derajatlah yang kita dapatkan untuk kesenangan dan simpatik orang, itu maksudnya. Karena apa? Karena memang sengaja membuat yang tegas jadi samar-samar, ya, yang membuat jelas jadi samar-samar, sehingga orang tidak mendapatkan apa sebenarnya dari pesan ayat tersebut. Baik, indikasi ketiga, menyampaikan kebenaran tidak tegas. Nah, ini juga hampir sama. Tidak tegas berarti bukan menyamarkan. Ya, menyatakan kebenaran tidak tegas agar tidak terkenal galak atau diplomatis. Ya. Sehingga mungkin akan disenangi oleh masyarakat banyak dan itu membuat orang lain juga bisa menerima untuk tujuan tersebut. Karena kan begini, kata Allah, urusan orang itu menerima atau tidak, itu wilayahku. Karena orang itu nerima adalah hidayah. Orang itu setelah nerima mau mengamalkan itu taufik. Sedangkan kamu nggak bisa memberikan hidayah dan taufik. Yang memberikan hidayah saya. Yang kamu berikan adalah nadir wa basyir. Apa itu? Peringatan dan berita gembira. Yang nadir ya harus disampaikan nadir. Mau dia nerima atau enggak itu bukan urusan engkau. Sampai ada ayat di dalam surat Al-Muddatsir itu bunyi ayatnya gini, wala tamnun tastaksir, janganlah kamu memberi
untuk mendapatkan banyak. Salah satu tafsirnya, ada 13 tafsir dari ayat pendek itu, yaitu kalau kamu beri nasihat seseorang, jangan kamu selalu berharap atau selalu pasti mengharapkan dia harus ngikutin. Kenapa? Karena ngikutin itu wilayah Allah. Dia kalau nggak oleh sama Allah hatinya ditutup, tetap nggak mau ngikutin lah. Kita nggak boleh marah di situ. Ya, kita tetap melakukan kewajiban, tapi itu. Jadi menyatakan kebenaran dengan tidak tegas, dengan maksud supaya tidak terlihat gana, ya nggak ada gunanya, karena wilayah dia mau nerima atau enggak itu bukan wilayah kita. Wilayah kita menyampaikan dengan hak itu dulu. Tawasobil hak, tawasobis sabar. Gitu. Udah bisa. Coba ya, sebentar ya, saya coba ke internetnya lagi. Nah, sudah connect nih. Mestinya bisa ya. Tapi saya tidak berani memutus ini dulu ya. Biar lancar dulu, nanti kalau udah tanya jawab aja. Biar nggak berhenti-berhenti. Nah, itu yang ketiga ya, menjual ayat dengan harga murah dalam maksud menyampaikan kebenaran tidak tegas. Ya. Yang kedua, apa itu? Menghindari ketegasan, kebenaran, dan menyembunyikan ancaman Allah. Karena apa? Takut akan manusia, takut akan jabatan, takut akan kenyamanan, takut akan makhluk, takut akan harta, dan sebagainya. Jadi, menghindari ketegasan, kebenaran, dan menyembunyikan ancaman Allah. Ancaman Allah pun disembunyikan. Karena apa? Karena saking takutnya sama kenikmatan dunianya. Sementara Rasulullah SAW bersabda, kulil haqqa walau kana muran. Sampaikan, kulil haqqa, katakan kebenaran itu, walaupun sangat terasa pahit dampaknya. Dan Allah berfirman, karena itu, janganlah kamu takut, wala tastaru, wala, kita tidak boleh, wala takhsyabun nas, wakhsyawni, janganlah kamu takut sama manusia, tapi takutlah kepadaku. Dan wala tastaru bi ayatin samanan qalila. Jangan kita menjual ayat dengan murah. Jadi jangan mencari pamor manusia lalu berani-beraninya yang tegas dibuat tidak tegas, yang hukumannya keras disembunyikan, tidak disampaikan, yang enak-enak aja yang disampaikan. Berarti dia apa? Cuma mau ingin wabashir. Wanadirnya peringatan nggak ada. Nggak boleh. Ini menyembunyikan karena tidak komplit. Nah, lalu yang keempat menyampaikan kebenaran. Ya, tadi yang keempat apa ya? Sorry. 2, 3. Tidak mau mengingatkan, menyampaikan kebenaran. Ya, tidak mau mengingatkan. Tidak mau mengingatkan dan menyampaikan kebenaran. Ilmu. Oh, tidak mau mengingatkan. Ya. Tidak mau mengingatkan dan menyampaikan kebenaran. Nah, berarti apa? Kan wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi Allah bersumpah setiap waktu itu manusia rugi. Kenapa? Karena banyak yang tidak melakukan hal berikut. Apa itu? Yang tidak rugi ini. Siapa yang tidak rugi? 1, orang beriman. 2, orang yang beramal soleh dengan imannya. 3, apa syaratnya supaya nggak rugi? Kalau masih 2 itu masih rugi. Yaitu tawasau bil haq, menyampaikan kebenaran. Nah, jadi kalau kita misalnya melihat maksiat, melihat sesuatu yang salah, apalagi di keluarga kita, istri, anak ada yang keliru, nggak berani negur, mendiamkan, atau saking sibuknya tidak menyampaikan apa yang sebenarnya, padahal tahu itu salah. Itu termasuk menjual ayat dengan murah. Kenapa? Karena Allah kasih kekuasaan, Allah kasihin sesuatu petunjuk yang harusnya disampaikan, kita tidak menyampaikan. Termasuk mendiamkan maksiat. Mendiamkan maksiat yang kita mampu menyampaikan. Tapi didiamkan, sengaja mendiamkan. Saya nggak mau ikut-ikut, biarin begitu, itu urusan orang. Bukan urusan orang, itu urusan agama. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalian akan menjadi umat terbaik ya karena selalu apa? Mendengungkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu apa selain mengingatkan yang baik-baik supaya mengajak kepada kebaikan? Ta'muruna bil nas wa tanhauna 'anil munkar, tapi juga harus berani mencegah kemungkaran, memerangi kemungkaran sesuai dengan otorisasi, kewenangan dan kemampuannya. Kalau mampu nggak menjalankan, termasuk ya tadi tidak mau menyampaikan kebenaran. Atau ada orang mau pengen ilmu agama, dibanderol.
kamu mau belajar sama aku, syarat ya bayar, kamu nggak bisa bayar ya nggak bisa. Nah, berat nih. Nah, bagaimana beratnya? Kalau memang mau begitu, kita harus lihat Rasulullah. Harusnya Rasulullah orang yang paling kaya karena ngajar agama loh. Rasulullah nggak kaya karena ajar agama, Rasulullah kaya karena dagang. Rasulullah kaya karena apa? Rampasan perang. Diperoleh dengan susah payah. Kalau kita tujuannya gitu, rada malu lah sama Rasulullah. Wong sumber ilmu ada di Rasulullah, harusnya dia paling kaya dari cari duit ngajar agama, ngajar Quran. Orang-orang miskin sahabatnya Rasulullah itu, Salman Al-Farisi orang miskin. Siapa? Banyak orang miskin. Kalau Rasulullah membandrol pelajaran agama, nggak akan banyak ulama yang ada di dunia ini. Nah, jadi itu adalah kita enggan menyampaikan kebenaran. Tawasaw bil haq. Jadi kamu baru akan selamat. Apa cukup? Belum cukup. Masih syarat perlu. Syarat cukupnya apa? Tawasaw bis sabr. Dan kamu harus mendakwahkan tentang kesabaran. Apa itu sabar? Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar melaksanakan menghindarkan larangan Allah walaupun dicaci, walaupun akibatnya pahit, dan sabar menerima musibah, termasuk musibah COVID ini ujian buat kita. Jangan gara-gara musibah kita ngelarang-ngelarang atau menukar-nukar ayat-ayat dengan protokol-protokol yang bertentangan dengan agama, nggak boleh. Itu bagian tak sabar. Jadi orang tuh nggak akan rugi kalau empat-empatnya. Beriman tok belum, beriman beramal soleh, illa ladina amanu wa amilu solihat, cukup belum, wa tawasaw bil haq, mendakwahkan kebenaran, meringatkan akan kebenaran, tawasaw bis sabr, dan juga kesabaran. Kalau diojek dan sebagainya, sabar dalam melaksanakan ketaatan, dalam melaksanakan menghindari dari kemaksiatan, sabar walaupun risikonya berat. Kena musibah, sabar, tetap melaksanakan perintah Allah. Nah, itu maksudnya. Yang terakhir tadi adalah yang tidak mau menuntut ilmu agama. Ya, benar ya Pak Arin ya. Nah, yang kelima itu maksudnya. Jadi apa? Muslim yang tidak pernah mau belajar agama sehingga tidak cukup bekal memperbaiki ya, diri dan orang lain yang butuh nasihat dan peringatan. Nah, contoh nih. Kalau orang mau pergi haji itu nggak punya ilmu sama sekali, berat kan? Padahal ada rukunnya, ada sunnahnya, ada makruhnya, ilmu sama sekali nggak tahu haji. Kira-kira gimana? Berat akibatnya. Dan akan banyak berbuat yang di luar aturan agama. Padahal petunjuk haji itu sudah diajarkan, dikasih, dan sebagainya. Dia nggak mau. Nggak usah belajar, biar aja lah. Saya nggak mau menasik Akhirnya, nanti ada yang bimbing kita, katanya. Gitu. Nah, tapi artinya dia sendiri untuk dirinya tidak punya bekal. Kalau nanti di sana yang membimbing lagi hilang kemana, bingung dia ini ngapain dulu ya, ini boleh nggak begini, nah dan sebagainya. Jadi akhirnya apa? Dia harusnya mendapatkan ayat yang benar, dia tukar dengan memilih untuk tidak mengambil ilmu agama. Sekarang banyak lagi bercandaan begini. Oh itu haram ya, baru tahu saya. Ya, lah kalau dulu saya gini Pak, lah kalau nggak tahu nggak dosa. Oh kalau gitu mending saya nggak tahu. Di situ Anda mulai dosa. Kenapa? Karena menyesal dengan tahu. Supaya apa? Supaya nggak dosa. Justru lebih dosa. Karena apa? Karena dikasih tahu sesuatu yang bernilai mulia, malah menyesal untuk tidak tahu. Sehingga Allah menyatakan, wala tastaru, la yastawil a'ma wal basir. Apa sama orang buta dengan melihat? Kok dia malah senang buta itu? Berarti orang nggak bersyukur. Dia menjual ayat yang mulia dengan nilai-nilai kehinaan. Nggak bisa ngasih tahu orang. Kemarin Pak Rizno tanya, Pak gimana kalau kita begini-gini ada ulama dengan ulama berbeda pendapat, kita kan orang awam dan sebagainya. Saya bilang makanya jangan jadi orang awam. Ya, harus berguru. Ya tanya sama guru yang kita dekat. Selain yang dua itu, tanya. Kalau salah satunya kenal, tanya kenapa begini-begini. Tapi petunjuk dari Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan fas'alu ahlal ilm. Karena banyak ulama yang oleh agama disebut ulama ulama yang buruk. Kenapa? Ilmunya tinggi, akhlaknya tidak kompatibel dengan ilmunya. Nah, yang kedua apa? Kedua yang disebut tidak mau belajar agama, memandang ilmu agama bukan hal yang utama.
untuk dipelajari dengan seksama dan tekun. Nah inilah yang saya sering kalau ngomong belajar agama baru dari buletin Jumatan di emperan masjid, udah jadi imam, udah bisa ngeritik hadis doif Imam Syafi'i. Ya guru kagak punya, belajar agama nggak sekolah, Quran nggak bisa baca, apal kagak ada, hadis nggak tahu, bisa menghakimin Imam Syafi'i, Imam Tirmidzi. Dan dia tidak mau belajar agama. Kenapa? Ilmu agama itu ilmu kuno. Yang harus kita belajar itu ilmu-ilmu yang modern lah, yang sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, itu. Jadi memandang ilmu agama bukan utama. Apa contohnya? Belajar lain mau berguru, belajar agama nggak mau berguru. Kan berarti memandang agama itu nggak harus berguru. Loh kalau nggak berguru, dari siapa kita memegang agama? Ya, ungduru aman ta'khuduhu dinakum. Perhatikan betul dari siapa kita mengambil ilmu agama. Ngambil doktor bidang komputer aja, universitasnya harus yang legitimasinya bagus. Habis itu masuk ke dalamnya, pembimbingnya siapa dulu, reputasi keahliannya sesuai apa enggak, gelar minimalnya memenuhi syarat enggak, bimbing doktor harus doktor atau profesor. Belajar agama kok cuman dari buletin emperan masjid sama Mbah Google, Kiai, Instagram dan sebagainya. Betapa agama ini kayak barang murahan. Begitu ya. Itu maksudnya. Yang ketiga, lebih mementingkan dan memenangkan ilmu lain dari ilmu agama Islam. Lebih mementingkan. Yang keempat, justru malah mendekat dan akrab dengan pelaku maksiat yang menguntungkan dirinya. Ya, mana mau tanya sama ahli dzikri, wong dia pergaulannya milih sama orang-orang pelaku maksiat. Dan yang kelima, membiarkan diri dalam kebodohan, keawaman agama sehingga tidak ada bekal untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Dengan alasan, saya nggak punya ilmu, saya nggak mau. Akhirnya dia merasa itu suatu keuntungan, nggak perlu harus dakwah, nggak perlu amar ma'ruf, saya nggak tahu kok. Gitu. Untuk berdakwah itu nggak perlu tahu banyak, tahu satu aja. Kalau ngelihat yang satu itu dilanggar, sampaikan. Itu udah cukup, nanti Allah tambah lagi ilmunya. Kita punya 5 ilmu, satu pun nggak dipakai. Allah hilangkan nantinya. Karena nggak dipakai ilmunya. Nah, begitu. Nah, tadi itu 5 indikasi ya, termasuk yang tadi menjual tidak mau belajar agama. Nah, sekarang penyebab orang menjual ayat Allah. Apa yang bisa menyebabkan orang terjebak kepada tastaru bi ayatin samanan qalila, yaitu menjual istaru ayatin samanan qalila. Yang pertama, dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Tuh, yang menyebabkan itu. Dan orang yang lebih takut kepada selain Allah, memang nggak layak untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah, ya, adalah apa? Man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa la yakhsha ilallah, dan yang tidak takut kecuali kepada Allah. Kalau orang yang mesti punya sama takut sama Allah, tidak patut mengurusi masjid, masih ada takut sama yang lain. Nah, jadi kenapa alasan orang bisa jual ayat Allah dengan harga murah? Karena takut manusia. Bahayanya ketika dia memakmurkan masjid, apalagi urusan masjid, aturan-aturan masjid bisa diganti-ganti sama dia. Karena lebih takut sama manusia. Ketiga, untuk kepentingan lain selain Allah. Jadi bukan niatnya lillah billah, tapi kepentingan-kepentingan lain yang menjadi saingan dalam beramal. Jadi punya vested interest. Sehingga mudah sekali menjual ayat. Yang berikutnya, kenapa orang bisa terjerumus itu? Yaitu ingin menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi memang tujuannya untuk apa? Untuk supaya orang terpisah dari agama yang dimuliakan Allah. Untuk supaya orang tidak mau ngaji Quran lagi. Untuk supaya orang kendor megangnya terhadap Quran. Kalau enggak, nanti aku enggak bisa dapat banyak keuntungan kalau orang berpegang teguh seperti itu. Gitu. Ya. Jadi intinya apa?
penyebab orang mencari ayat Allah itu hubbud dunya, lebih daripada hubbul akhirah. Mencintai dunia lebih dari akhirat, sehingga lebih takut dengan kerugian dunianya daripada kerugian akhiratnya. Jadi memang orang yang seperti inilah yang menjadi penyebab sering terjebak dalam menjual. Nanti kalau kepepet ya namanya juga terpaksa, nah, begitu kan? Nah, terpaksa seperti itu. Kita jawab aja, yalah kita nggak berani menyalahkan Anda lah, ya katanya gitu. Alaihissallahu bihakamil hakimin, bukankah Allah hakim yang sebaik-baiknya? Gitu. Apa yang ada di dunia akan lenyap. Kullu man 'alaiha fan. Ya, sedangkan apa yang ada yang dari Allah itu bad, yaitu kekal selamanya. Dunia tidak ada artinya apa-apa jika dibandingkan dengan ampunan dan ridha Allah SWT, yang salah satu wujudnya adalah surga yang luasnya selangit bumi dan bumi, ya. Nah, kunci agar seseorang tidak terjumus ke dalam tindakan menjual ayat Allah dengan kemuliaan adalah betul-betul bertakwa kepada Allah seperti dinyatakan Al-Baqarah 41. Yaitu betul-betul comply dengan Al-Quran. Nah, kalau sudah Quran dirubah, nggak mungkin comply. Selain dirinya sudah sesat, dia menyesatkan orang lain. Ya, jadi sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan menutup dengan kontemplasi. Nah, kontemplasi ini begini. Istilahnya kalau zaman sekarang kan apa-apa zaman promosi, zaman apa ya, kampanye, zaman apa gitu. Nah, nanti tentu kan kita ingin mempunyai daya tarik terhadap pemirsa ataupun calon yang akan mendukung kita. Nah, sering sekali kita terjebak nih. Terjebak. Tujuannya kan cuma untuk cari posisi itu. Memakai ayat Quran di mana-mana. Ya toh? Terus kemarin lucu itu pertandingan bola sudah dunia, sudah kita antara nomor 1-2 mengadakan istighosah. Wah, menghina banget cuma untuk pertandingan bola istighosah. Dikalahin sekalian sama Allah, tetap kalah. Wong dengan bola kok pakai istighosah. Gitu. Nah, jadi hati-hati. Masa-masa begitu jangan gunakan ayat cuma untuk kemasannya doang. Karena apa? Ya tadi itu. Kalau nanti kayak gini kan saya bukan hanya seorang calon yang kuat, tapi orang-orang yang agamis. Kenapa? Karena pakai ayat. Jadi kontemplasi yang disampaikan dari berbagai tulisan yang saya baca adalah hati-hati terhadap yang demikian. Ya mungkin juga kita yang kadang-kadang harus menyampaikan program kerja, ya dan sebagainya, hati-hati. Kalau mau pakai, betul-betul pakai yang memang merupakan niat yang benar, bukan cuma untuk cari pamor. Karena walaupun hanya ingin jadi dekan, jadi rektor, kena ini ya rugi juga kita. Gitu loh. Ya, jadi kalau lebih baik, pakai aja yang kita memang dalam kemampuan, saya rencananya seperti ini, itu kalau nggak yakin ayat itu maksudnya ke sana, nggak usah dipakai. Daripada resiko kena tuduhan kita menjual ayat. Apalagi bersumpah, wallah, ini asli Pak, catnya mobil ini asli, wallah, tallah, ini asli Pak, padahal nggak asli. Nah itu menjual ayat, termasuk ya berjual dagang dengan bersumpah menggunakan ayat Allah, tetapi dia berbohong. Mudah-mudahan kontemplasi ini, saya sih mendengarnya adalah hal yang baru yang membuat kita lebih prudent, lebih warok lagi, supaya tidak terjebak ke dalam apa yang disebut dengan istaru bi ayatin sama nangkolila yang amat buruk dan menjadi penyebab hadirnya murka Allah kepada kita. Demikian Pak Lin, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Luar biasa ini jabaran dari menjual ayat-ayat Allah yang harga yang murah. Terutama yang poin kelima tadi ini betul-betul menjadi pengingat buat kita semua bahwa tidak mau belajar ilmu agama pun menjadi salah satu bagian dari
menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Ini saya kira terutama untuk diri saya ini sangat luar biasa ini. Baik, Ibu sekalian, saya persilahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, dikomentari, saya persilahkan. Silakan Mas Gatot, Pak Ujang. Ya, saya Mas Rinekso. Ya, monggo. Ya, Prof. Gudang, untuk 5 indikasi orang-orang yang menjual ayat dengan harga murah, terutama poin yang ketiga ya, Prof. Menyampaikan kebenaran tidak tegas. Ketidaktegasan ini apakah karena berdasarkan ilmu agamanya yang cetek atau dangkal, atau karena sengaja dicampur dengan yang batal atau yang batil gitu, Prof. Makasih, Prof. Baik, makasih Pak. Itu memang bisa karena ilmunya tidak memenuhi ya. Jadi ada orang yang mencoba melakukan dakwah wala huda wala kitabim munir, tanpa petunjuk, tanpa ilmu, dan tanpa petunjuk dari Quran yang bercahaya. Sehingga akhirnya bisa menyebabkan kekeliruan di dalam berdakwah atau ya menjadi samar, ya menjadi samar. Nah, ini jatuh tetap karena apa? Karena nanti kaitannya dengan gini, mungkin dia tidak mau menuntut ilmu dengan seksama, tapi sudah berani berfatwa kepada sesuatu yang di luar kewenangannya. Begitu. Ya, jadi berfatwa di luar kewenangannya. Tadi itu yang saya katakan, baru belajar buletin Jumatan yang dapat di lantai-lantai masjid itu, dia sudah bisa nyalahkan Imam Tirmidzi, hadis ini dhaif, hadis ini itu. Guru kagak, nggak punya, belajar Quran kagak, hafal hadis kagak. Nah, begitu Mas Gatot. Jadi itu juga akhirnya jatuh juga ke tempat yang disatakan jual apa? Karena dia awam. Gitu. Tapi pengen cepat seperti itu. Nah, motivasi pengen cepat ini mungkin tidak ada punya motivasi duit. Tapi petunjuk Allah diganti dengan kesesatan. Ulaika yastaruna dhalalata bil huda. Kenapa? Gara-gara dia nggak punya ilmu, menafsirkan salah. Nah, ini ada cerita yang sangat menarik ini Pak Gatot. Jadi ada orang menggunakan ayat yang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Ini termasuk perkara yang sulit. Untuk bisa gitu sulit. Kenapa? Berarti sholat yang gitu tuh yang sholatnya bisa diterima oleh Allah sehingga punya kemampuan mencegah diri mungkar. Diapakan buat dia? Karena ini termasuk masalah yang sulit. Kamu nggak usah sholat dulu kalau belum bisa meninggalkan keji dan mungkar. Diplesetkan. Diplesetkan dan dia sendiri tidak sholat lagi semenjak itu. Ini kejadian beneran. Dan nanti orang yang dalam pengajaran dia akan ikut dia semua itu. Ya. Nah, lagi fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikailah wanita-wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Ya toh? Fa in kiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil dalam hal fikihnya, muamalahnya kepada mereka, fawahidatan itu lebih baik, 1 lebih baik. Tapi sengaja tuh Pak Gudang, mulainya dari 2, fangkihu ma tobalakum masna, ya, Rasulullah SAW, jadi 2. Saya bilang terusin tuh ayat, nggak boleh berhenti di situ, terusin ayat. Dia senyum-senyum, nah, kan nyembunyiin tuh Pak. Dikatakan kalau kamu nggak bisa adil, 1 lebih baik, berarti apa? Lebih baik dari 2, 3, dan 4. Nah, okay. Karena apa? Mungkin kalau ini dia punya motivasi supaya ada pembenaran dari Ustadz Gatot, dari Ustadz siapa lagi, tuh mulainya 2, 3, 4. Apalagi kalau Mas Gatotnya setuju, benar ya, benar sekali itu. Malah itu artinya bukan 2 atau 3, 4, 2 dan 3 ditambah 3 ditambah akhirnya ada yang punya itu 9 dan sebagainya. Nah, ini yang namanya orang apakah motivasinya karena ilmu agamanya cekak atau punya tujuan pribadi dan sebagainya, itu kategorinya termasuk tidak menyampaikan dengan benar Mas Gatot, tidak tegas. Begitu Mas Gatot ya, dan termasuk menyamarkan, malah menyesatkan. Itu Mas Gatot. Ya, matur suwun, Bro. Ini sami-sami. Baik, selanjutnya sudah ada yang raise hand, Ibu Dewi Fortunal, kemudian Ibu Komariah. Saya persilahkan Bu Dewi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah bisa connect saya lewat internet. Ya, ini nggak tahu pertanyaannya berhubungan atau tidak. Ya. Saya pernah
berkunjung ke tempat pesantren Kobong Colong. Ya, yang Ngalong gitu, Prof. Jadi kita ke sana dalam rangka untuk mengajak anak-anak itu sekolah. Tapi di sana ada semacam penolakan dari ustadznya gitu, Prof. Dengan berbagai alasan yang entah bagaimana begitu. Ya, dan anak-anak itu juga seperti itu mengkultuskan ustadz itu gitu. Sedangkan ketika kita datang ketika waktu sholat zuhur, tidak ada kegiatan sholat berjamaah, malah mereka sedang tidur siang. Itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik, jadi tadi pertanyaan Bu Dewi Fortuna ya. Bu Dewinya sudah connect lagi nggak? Audionya belum, Pak. Oh, oke. Ya, baik. Bu Dewi, jadi gini, karena sholat itu kan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau namanya tiang, itu harus dilaksanakan, dan yang akan dihisab dulu nanti di yaumil qiyamah itu sholatnya dulu sebelum amal yang lain. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat itu bahkan harus ditegakkan, udah apapun alasannya udah nggak bisa diikuti. Mau itu berpesantren tinggi, nama terkenal, ustadznya pakai jubah, ya mau siwaknya 6 meter, ya pakai surban dan sebagainya, karena bertentangan dengan Al-Quran. Saya nggak bisa menukar Quran dengan jubah, saya pakai Quran gitu Bu Dewi. Jadi kalau ini Prof, saya terpikir dengan anak-anak itu yang mereka putus sekolah hanya karena mereka pesantren di sana dan dilarang untuk sekolah gitu, istilahnya seperti itu yang jadi pikiran. Ya, tapi ya oke, kalau masih dilarang sekolah oke mungkin, tapi kalau udah dilarang sholat kan berat. Ya, dia sholat enggak itu berat. Itu dulu ada Bu pesantren besar di Jawa Barat yang kayak begitu, sholat bisa kapan aja, enggak harus tepat waktu sholat, enggak boleh ngunjungin orang tua ada. Nah, jadi makanya kita enggak boleh awam kan, berarti benar itu, karena nanti kita bisa menukar karena keawaman kita itu. Gitu, jatuhnya ke sono nantinya. Jadi itu termasuk menjual itu juga. Iya, menjual mulia dengan murah. Kenapa? Dikasih nilai tinggi malah dia campakkan. Makanya bahasanya itu kita itu disuruh taat kepada Allah, beramal, ya, selama Allah masih menerima perniagaan. Apa maksudnya? Amal masih dihitung. Nanti yaumul qiyamah amal nggak dihitung lagi sama Allah. Begitu loh. Pada waktu dia meninggal juga nggak dihitung lagi. Kecuali dari tadi itu anak yang soleh dan sebagainya ya. Sehingga memang bahasa perniagaan itu menunjuk kamu itu membeli sesuatu untuk dapat ridha Allah. Membeli sesuatu ridha Allah. Melaksanakan sholat berarti membeli sholat untuk dapat ridha Allah. Ya, semuanya untuk ridha Allah. Makanya Allah bilang, aku telah membeli nyawa, harta orang beriman dengan surga. Itu. Dan itu sudah disebut sejak Injil Taurat seperti itu. Kamu dibunuh, kamu terbunuh, sama aja kalau kamu berniaga, beribadah, mencari ridhoku, itulah yang kamu dapat. Tapi kalau kamu berniaga untuk menukar itu dengan harga murah, membiarkan kamu lebih ingin tidak tahu dan awam, padahal Allah menyediakan ilmunya, orang-orang yang berilmu banyak dicampakkan, berarti dia menukar semua nikmat Allah ini dengan hal-hal yang murah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Allah itulah harusnya kamu tampak-tampakkan. Gimana? Mau dikasih ilmu kok nggak mau. Dikasihin sarana nggak mau. Padahal Allah kasih. Yang dengan itu kamu selamat di dunia dan akhirat. Gitu ya Bu Fortuna. Hati-hati Bu. Jadi saya juga sendiri baru ini selama itu. Jadi nggak nuntut agama dengan sengaja itu termasuk menjual itu. Itu yang baru buat saya makanya. Ya, makasih ya. Terima kasih, Bro. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Kumariah tadi, Bu Kumariah Ahmad, silakan Bu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan tentang liberal itu. Ya. Orang-orang liberal itu kan mungkin termasuk di dalam yang tadi dibahas itu ya, menjual
ayat-ayat Allah dengan harga murah. Nah, contohnya apa Bu? Contohnya yang mungkin bisa semua audiens juga melihat. Misalkan yang itu tuh orang-orang liberal itu kan sesuai hawa nafsunya ya. Mereka itu seperti saya orang Islam tapi saya tidak yakin dengan syariah misalnya gitu. Terus kemudian banyaklah yang liberal-liberal sekarang itu kan membingungkan gitu ya, tapi saya sudah nggak mau ngikutin gitu. Ya. Pusing kalau mengikuti. Nah ini kan termasuk di situ kelihatan udah jelas gitu ya. Iya betul. Nah konsekuensi hukumnya oleh Allah itu apa Ustaz kalau mereka menjual ayat-ayat Allah dengan murah? Itu yang pertama. Yang kedua seperti sekarang hukum Islam itu kan ada kompilasi hukum Islam. Contohnya tentang pembagian waris. Ya. Nah, kalau di dalam Islam kan harta istri ada sendiri, harta suami ada sendiri. Sementara kalau kompilasi hukum Islam kan semua hartanya sejak dia menikah itu dibagi dua kan. Kono gini. Ya, ada kono gini itu. Nah, ini mananya harus kita ikuti gitu. Ya. Terima kasih. Jadi kalau yang yang pertama tadi ya, andai kata liberal itu ingin menyatakan dengan liberal seolah-olah dengan nama itu Islam itu nggak sempurna, tidak terlalu liberal Islam itu. Saya akan liberal. Tadi liberal itu akhirnya melemahkan ayat, mengaburkan ayat, bahkan melanggar ayat. Misalnya liberalisasi dalam agama itu sama aja. Ya, kita kawin antar agama nggak apa-apa, liberal tuh. Kalau seperti itu, ya jelas itu menjual ayat dengan harga murah. Untuk kepentingan, keuntungan dunia apa? Dengan kata liberal itulah orang menjadi lebih seneng, lebih mewadahi semua pihak, yang salah maupun yang nggak salah, yang benar mau nggak benar, ya semua seneng gitu. Para ulama itu begini, kamu hati-hati ya, kalau semua orang seneng, kamu harus hati-hati. Jangan gaman kamu itu mulai ngaco katanya. Udah nggak ngelihat mana yang benar salah, pokoknya kamu ukurannya gini, makin banyak orang seneng sama saya itu berarti ukuran saya bagus. Nah, itu bahaya di sana. Nah, jadi di dalam liberal ini tentu kita harus melihat aspek-aspek yang kritis dan ternyata kita bisa menghindarkan dari itu. Pertama, satu dengan thalibul ilm. Kedua, dengan mengasah iman. Karena walaupun ilmunya tinggi, kenapa ada ulama masuk? Karena imannya rendah. Sehingga ada ulama buruk. Yaitu apa? Ilmunya nggak dipakai. Jadi bertentangan dengan ilmunya. Nah, yang berikutnya tadi mengenai, Bu, lupa sebentar. Kompilasi mana Islam. Gini ya, Bu. Jadi waris itu udah jelas hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis sudah cukup jelas masalah waris. Nah, gonogini itu itu begini. Jadi misalnya ini misalnya ayahnya meninggal, rumahnya kan termasuk warisan sebetulnya. Ya, andai kata mau dijual, dibagi kepada ahli waris, gimana ini? Istrinya masih ada. Nah, gonogini ini adalah cara melihat sebetulnya itu murni rumah bapaknya, walaupun atas nama bapak, apakah murni itu semua harta bapak untuk investasi rumah sampai menjadi saat ini. Islam menghargai seorang suami walaupun punya rumah, yang ngurusin rumah siapa? Yang membersihkan rumah siapa? Yang membuat masakan di dalam rumah itu supaya hidup suatu perumahan, mendidik anak siapa? Seolah-olah dengan atas nama suami itu harta milik suami. Sehingga supaya kita tetap menghargai daripada jerih payah yang tadi tidak bisa dikalkulasi secara gaji, maka kalau waktu dia membeli rumah itu istrinya sudah ada dengan istri itu beli rumah, nah mengambil jalan bahwa istrinya pun berkontribusi memelihara keberadaan rumah itu. Karena rumah itu bukan hanya belinya kan, tapi perawatannya sampai dia menjadi sampai sekarang dengan harga yang sekarang, itu juga ada faktor yang tidak dimasukkan sebagai aset kontribusi. Dengan demikian, kalau toh ada misalnya gini-gini dengan membagi 50-50 dulu, baru sisanya adalah
harta bapak yang dibagi menurut ahli waris itu boleh, itu dibolehkan, ya. Ya, jadi malah banyak sekali yang menjadikan itu sebagai bagian dari cara bagaimana kita mengaknowledge bagaimana istri ini ikut berkontribusi dalam melihara rumah itu. Nah, tapi kalau belinya rumah, ya, belinya rumah itu sebelum nikah dengan istri tersebut, maka itu pure adalah harta suaminya, gitu. Jadi memang itu dinikmatin bersama ketika sudah bersuami istri, begitu. Nah, itu istilah gonogini. Nah, kita kan nggak pernah dengar di hukum waris kan bahasa itu ya Bu ya. Nah, itu boleh, itu boleh Bu. Nah, jadi boleh dilakukan, boleh, nggak apa-apa. Nggak dilakukan juga nggak apa-apa, gitu. Begitu Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak semuanya? Ini tadi banyak yang terpental nih rupanya, apa namanya, host memutus. Ya, aku matikan HP ternyata saya hostnya ya, lupa saya. Mohon maaf. Masuk ya Gus. Masih ada lagi? Ada Pak. Silakan Pak. Dari Teguh Mursalin ini Pak. Silakan Pak Tengku. Ya, izin bertanya nih Pak. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam Pak Tengku, sehat walafiat ya, amin. Ya Pak, dari Riau ini Pak. Alhamdulillah. Bertanya ini Pak, mungkin sedikit melebar. Ya. Ini secara umum saya juga Pak termasuk ini bekerja di swasta Pak ya. Ya. Jadi sebagian besar perusahaan ini kan Pak bisa berdiri karena dia pinjam di bank ya, uangnya, modalnya itu. Sebagai pekerja, apakah, karena ini Pak, ini sebenarnya kan termasuk riba, karena mereka minjamnya ini dengan bunga ya Pak. Apakah kita yang bekerja ini ikut kena imbasnya dari modal mereka itu atau tidak Pak? Karena kita kerja keringat kita juga ini yang keluar Pak. Ya. Karena berbeda mungkin dengan orang yang bekerja di bank konvensional ataupun bekerja di leasing kan Pak, begitu. Sementara kayak saya lah bekerja di perkebunan. Saya nggak tahu juga siapakah yang perusahaan saya sekarang ini pinjam di bank, karena nggak mungkin juga kayak nggak minjam sih Pak. Itu gimana Pak ya? Kalau kasusnya seperti itu, saya dan Pak Rinokso ini kita digaji ini benar-benar uang bersih apa enggak? Kalau pendapatan ada yang misalnya dari bioskop, pendapatan dari klub-klub malam, kita kan nggak tahu. Ya Pak ya. Jadi caranya Bapak gini, waktu kontrak Bapak udah tahu itu bukan perusahaan yang beroperasi dalam masalah riba. Ya, tadi kan. Nah, terus dia dapat kemana? Bapak begini aja niatnya, saya kerja dan dia memang mempunyai kewajiban membayar saya bekerja dengan tugas ini yang nggak ada hubungannya dengan riba, sudah titik. Di situ. Ya, karena kalau enggak, nanti kita akan sulit menghidup yang konsisten. Setiap Bapak bekerja, Bapak akan selalu curiga seperti itu. Toh Bapak juga nggak bisa ngecek semua pemasukannya dari mana. Apalagi sekarang zamannya adalah zaman deposito. Dana abadi kan enggak boleh diambil. Kira-kira kalau nyimpan dana yang enggak boleh diambil-ambil supaya dari situ dapat uang, bunga enggak itu? Bunga Pak. Riba, iya. Jadi definisi riba itu meminjamkan uang untuk mendapatkan manfaat. Oke, Pak. Tapi kalau nabung beda. Nabung itu bisa diambil kapan saja. Jadi tujuannya niat mempermudah pembayaran, mempermudah itu. Tabung pengamanan dan sebagainya. Dan yang kita ingat apa? Yang kita ingat adalah tabungan kita. Nabung 500 juta, ya 500 juta yang diingat. Ya. Gitu aja. Oh, baik, Pak. Ya, terima kasih ya Boleh Pak. satu lagi Pak. Ya, silakan. Ini kayaknya berurusan dengan jual ayat juga sih Pak, karena ini beberapa waktu kalau kita lihat ini gontok-gontokan orang pinter-pinter ayat sih Pak ya. Mungkin Bapak tahu juga ya, sedikit berhubungan dengan politik. Pak, saya pengen bertanya ini, kalau secara Islam kita kan garis keturunan dari sebelah laki-laki ya Pak ya. Ya, jadi saya ingin bertanya, ini yang sibuk dengan Habib-Habib ini saya nggak ketemu
dalam pemikiran saya, yang katanya keturunan dari Rasul ini, saya nggak ngerti Pak, karena itu turunan dari anak perempuannya Rasul, itu gimana? Iya, iya makanya bahasanya duriyah. Duriyah itu adalah turunan Rasul. Siapa turunan Rasul? Rasul cuma punya anak satu, sebetulnya Siti Fatimah. Nah yang dimaksud duriyah itu yaitu turunan Rasul lewat Fatimah. Hasan Hussein, cucunya, itu Fatimah. Begitu maksudnya. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Memang itu begitu definisi agama. Duriyah Nabi. Nah, duriyah Nabi itu yang harus kita hormati. Dihormati boleh. Tapi kalau bertentangan agama, walaupun itu duriyah, jangan diikuti. Ngaku Habib. Nah gitu maksudnya Mas. Itu ya. Terima kasih Pak. Duriyah ya, turunan. Kalau nggak dibilang turunan gimana? Turunan, bukan garis nasib Bapak, bukan. Dia turunan Nabi dari Siti Fatimah. Karena yang hidup cuma Siti Fatimah. Anaknya meninggal semua. Jadi memang ini memang takdir Allah Pak Talku ya. Kalau Rasulullah nanti punya anak laki, itu bisa dikultuskan jadi Rasul juga. Ada kemungkinan. Jadi Allah sudah melindungi semua kemungkinan fitnah kepada Rasulullah SAW. Gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan di chat room dari Bu Eti. Gini kira-kira. Kemarin melihat video bahwa ada seorang kiai di Jawa Timur, kalau tidak salah di komplek rumah atau pesantrennya dibuat tempat ibadah semua agama. Apakah itu dibenarkan sebagai bentuk toleransi? Ya, ini silakan Ustaz. Siku sajanya hal-hal yang sudah jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah itu yang enggak boleh, udah jelas. Kok sih ragu-ragu neh? Ustadz opo model gini. Ya, mohon maaf. Ya itulah yang saya katakan. Tadi kan dikatakan orang berilmu banyak Mas Rin, tapi yang takut sama Allah tidak sebanyak itu. Sehingga Allah menetapkan yang disebut ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya hanyalah yang paling takut kepada Allah itu ulama yang tulen tadi, ulama akhirat. Yang paling takut sama Allah. Kalau cuma ulama-ulamaan ya bisa ulamna, bisa ulama su, gitu. Nah itu tadi. Jadi ya kita nggak usah menuduh. Tapi kalau ada orang mengatakan sumpah udah untuk ibadah apa saja, berarti aku tidak menyembah yang kamu sembah dan kamu pun tidak menyembah yang aku sembah. Didahului kuliah, katakan kepada orang kafir. Udah jelas sekali ayat itu. Kalau Anda mau nuntut ilmu, dagang boleh. Nah, itu ibadatan nggak bisa. Campur-campur gitu Mas Rin. Ojo mlebu masjid iku lah ojo. Medeni, takut saya. Boleh saya tanya? Ya boleh, silakan. Bu Meli. Bukan siapa Bu Meli itu? Nanti saya sesudah ini Ustaz. Oh, sudah ini ya, Bu Meli dulu ya. Oke, mangga Bu Meli. Melia, Urip. Ya. Biasanya masa-masa yang paling ramai ketika menjelang Pilpres kalau nggak salah, orang banyak sekali orang yang mengandalkan ayat-ayat Quran untuk menjaring voter begitu Ustaz. Apakah itu dibenarkan? Kedua, apakah pelakunya tergolong munafikun Ustaz? Saya jawab iya Bu ya, saya jawab iya. Kecuali ayat itu digunakan dengan benar. Dijualikan dengan benar. Saya tidak berani ya, dalam hal ini melakukan sesuatu karena larangan ini, oke. Gitu. Tapi kalau hanya untuk kamuflase, ini lagi kembali, innallaha alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang tersembunyi di hati. Jadi yang paling tahu bahwa dia itu niatnya menggunakan ayat itu lillah billah atau untuk lil partai atau lil kampanye, itu dirinya dan Allah. Bahkan Allah lebih tahu dari dirinya orang itu. Jadi orang itu nggak bisa berbohong. Ya.
Innal ladzina yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusihim wa ma yash'urun. Dia hendak menipu Allah dan Rasulnya, menipu orang beriman, dia tidaklah menipu kecuali menipu dirinya sendiri, kata Allah digituin. Jadi kalau iya gitu ya udah Bu, jelas seperti tadi dikatakan, kan tadi ada 5 indikasi. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ini termasuk juga sekarang kan menjadi tren ini, kalau ingin jadi wali kota menggandeng wakilnya ulama sebagai food cater kan. Nah ini juga menjadi bagian dari itu kira-kira ya. Ya, tapi cuma digandeng tok. Nah setelah itu misalnya dicul, dilepas. Nah, jadi bukan cari ilmunya. Jadi kalau kata-kata kul atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Biasanya cuma berhenti di ulil amri. Taatilah Allah, Rasulnya, dan para pemimpin. Bukan. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara kamu. Siapa itu kamu? Yang taat sama Allah dan Rasulnya. Kalau pemimpin tidak taat sama Rasulnya, jangan ditaati. Itu artinya. Jadi siapa ulama minkum? Kalau enggak ulama, ya seorang pemimpin yang soleh, yang selalu memegang apa-apa yang disampaikan ahlu dzikri, yaitu ulama. Itu maksudnya. Lah uli cuma pemimpin toh, banyak pemimpin, tapi sesuai nggak dengan aturan Allah dan Rasulnya? Tidak ada ulama berani melangkahi aturan Allah dan Rasulnya. Itu kok ulama yang benar. Kalau ulama yang asal-asalan, berani dia. Nah itu dikatakan mereka nggak punya rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanyalah orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi orang untuk menyatakan dirinya ulama nggak bisa kecuali Allah yang menobatkan. Karena Allah yang tahu takut apa enggaknya. Begitu Pak Asrin. Ya. Baik, silakan selanjutnya Bu Kasiah. Bu Kasiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Jazakallah, ini ilmunya banyak yang baru dari Ustadz ini, saya belajar banyak. Terutama jenis-jenis variasi dari perilaku menjual ayat dengan harga murah itu ya Ustadz ya. Iya Bu. Tadi itu saya mengira bahwa ini kayaknya seperti yang dilakukan Ahok atau menggunakan ayat untuk mencari sumbangan gitu ya. Ternyata implementasi dalam perilaku itu variasi sekali begitu. Ya, bahkan dari menyembunyikan, mengubah sedikit atau dilakukan oleh orang kafir, orang munafik, orang Islam, bahkan dari yang kurang ilmu sampai yang sangat berilmu pun berpotensi untuk melakukan itu. Gitu. Betul ya, Bu, ya termasuk saya sendiri bisa bahaya juga itu Bu. Iya, saya jadi kepikir begini Ustadz, kalau misalnya pas kita mengajar, saya mau pakai ayat biar keren gitu, itu pun sudah termasuk menjual ayat demi kita mendapatkan semacam pengakuan gitu ya Ustadz. Iya. Nah, makanya semua dikatakan oleh Rasulullah, inna amalu biniyah. Jadi misalnya bukan siap begini, pengajaran ini tidak akan terlepas dari ilmu Allah. Semua ilmu adalah subset dari ilmu universal, yaitu ilmu Allah yang maha luas, yang tidak terbatas. Ibu menyampaikan itu dengan maksud, satu, memberikan penyiapan kepada peserta didik agar mengerti bagaimana sebenarnya kaidah-kaidah orang menuntut ilmu. Apa keterkaitan ilmu kauniyah yang akan diajarkan Ibu dengan ilmunya Allah. Niatnya seperti itu, kalau itu maksudnya apa? Litukabirullah, membesarkan apa-apa yang telah anugerahkan kepadaku. Nah, tapi kalau niatnya cuma untuk tadi supaya disenengin mahasiswa, supaya apa? Nanti kalau mahasiswanya tidak mau ngikut, kita juga terus kurang lah. Itu berarti sudah ada kepentingan pribadi. Justru itu bagus, malah termasuk apa? Kulil hak, sampaikan walaupun satu ayat. Nah begitu Bu. Jadi misalnya ini contoh niatnya ya Ustadz ya. Ya, jadi niat yang akan menentukan. Inna amalu biniyah. Sesungguhnya tiap amal itu tergantung niatnya. Aniyatul mukminin khairu min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Jadi niat menjadi penting. Amal bisa bagus, tapi kalau niatnya buruk tetap buruk. Amalnya belum kesampaian, tapi niatnya baik. Allah ganjar dengan kebaikan sesuai niatnya. Begitu. Jadi kalau di kelas, saya kira saya akan mengatakan di sini, tanggung jawab menyampaikan ayat itu bukan hanya orang pesantren, Bu. Dosen punya tanggung jawab. Di sini yang ingin saya buat. Jadi nggak ada sekularisme dengan pendidikan tinggi dan pesantren. Semua agama itu mengajarkan
ya, bahwa hada ilmun dinun, sesungguhnya semua ilmu itu adalah bagian dari agama. Ilmu fisika bagian agama. Misalnya, inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya toh, Allah menciptakan langit dan bumi, mempergantikan siang dan malam. Kemudian disuruh kita apa? Itu menjadi ayatin bagi orang-orang yang berpikir. Berarti apa? Pelajaran fisika, astronomi, itu ada terkait dengan ilmu agama. Nah, seorang dosen menyampaikan ayat, kalau dia sudah berguru, berilmu dengan ayat agama itu dan yakin yang bisa mendapat kebenaran, itu jadi pahala, nilai plus ya dari Allah, karena ayat itu bukan hanya tanggung jawab orang pesantren. Siapa saja harus jadi tentaranya Allah. Dosen jadi tentaranya Allah, hakim jadi tentaranya Allah, dokter jadi tentaranya Allah. Dokter ngomong gini, Bapak mau cari sembuh. Kabar ya Pak, saya cuma jadi perantara. Jadi semua ini tergantung Allah. Karena ayatnya mengatakan bahwa illa bi'idznillah, semua itu dokter nggak hanya ngobatin fisiknya loh, ngobatin akhiratnya Bu. Bayangin tuh. Jadi kita harus berfungsi begitu juga. Jangan mengandalkan itu kepada orang pesantren. Jangan menganggap bahwa kita terpisah dari pesantren. Pesantren yang bagus kita jadi muridnya. Kalau perlu kita jadi murid, walaupun udah doktor. Supaya kita bisa menyampaikan sesuatu yang tidak awam gitu. Itu Bu Kasia, itu sangat bagus sekali. Nah, saya berharap sudah tidak ada lagi sekularisme antara pendidikan tinggi ilmiah dengan pendidikan agama. Semuanya harus jadi satu. Saya ini ya Bu, saya menyampaikan ke teman-teman saya itu kemarin saya sampai terenyuh. Saya disuruh bantu ngajar di salah satu perguruan tinggi di Brunei. Fakultasnya adalah FOA, Faculty of Agriculture. Saya diminta mengajarkan precision agriculture, pertanian presisi. Itu di bawah fakultas, bukan fakultas agama ya. Terus setelah kita disuruh membuat kurikulum, membuat course outline, dia membuat rancangan kurikulumnya. Nanti semester 1 berapa bapak, terus saya disuruh kasih masing-masing yang dilibatkan itu suruh kasih komentar atau feedback. Saya terenyuh Bu Kasia. Kenapa? Yang S1 itu judul mata kuliahnya Al-Qur'anul Karim 1, Al-Qur'anul Karim 2, Al-Qur'anul 3. Saya sedang di PB aja agama Islam 1 jam di semester pertama, habis itu nggak pernah ada lagi. Malah ada rencana agama nggak usah ada di kampus. Terus saya buka yang S2. Master of Science in Faculty of Agriculture. Ada digital marketing in agriculture dan sebagainya. Tapi dahulunya apa? Al-Qur'anul Karim 1, 2, hadis tentang perdagangan, ilmu agama tentang ini. Kalau misalnya Faculty of Religion sih mungkin saya bisa itu. Sampai yang S3-nya Bu, kuliah nggak ada yang lain kuliah selain dissertation. Tapi kuliah yang ada apa? Qur'anul Karim 1, 2, dan seterusnya. Begitu. Berarti apa? Di tengah saya mulai mikir kok kenapa ya kita terjadi pemisahan yang demikian sangat tajam bahwa agama itu cuma dipelajarin di pesantren atau sudah di tingkat dasar. Atau kalau orang tuanya Islam ngapain belajar agama lagi? Betapa jauhnya dengan negara tetangga kita yang dekat yang di dalam S3-nya dengan Faculty of Agriculture belajar tentang komersial marketing dan sebagainya. Tapi Al-Quran ini ditulis Al-Quranul Karim. Saya bilang, Pak, mohon maaf saya tidak ada komentar, semuanya udah bagus. Karena takjub gitu Bu Kasia. Ya Bu, ya bagus Bu itu Bu. Punya cita-cita gitu adalah mulia. Jadi semua harus belajar ya Ustadz. Nah, tidak boleh membiarkan dirinya awam gitu. Satu lagi boleh Ustadz? Ya, silakan. Silakan. Nah, ini supaya kita tidurnya agak nyenyak karena ini bikin deg-degan itu ya tadi penjelasannya. Bagaimana berjualan ayat yang dengan harga mahal dan kita pasti untung, itu seperti apa Ustadz? Itu kan tadi sudah bilang termasuk menjual ayat Bu. Sekarang gini pertanyaannya. Orang mau belajar Quran itu, saya tanya, mau mengerti Quran itu untuk kebutuhan orang spesifik atau semua orang yang Islam? Semua kan Bu ya? Semua orang. Nah, kalau berarti semua, Ibu nggak boleh mandang dia bisa bayar atau enggak dong. Nah, kalau saya orang belajar Bu, saya mau belajar tentang ilmu balet. Semua orang perlu balet, nggak perlu. Hanya orang balet. Nah, silakan. Tapi kalau untuk keperluan semua orang, ya
maka tidak pantas dan tidak patut, apalagi itu agamanya adalah tentang ayat Allah kalamullah yang diberikan kita dari Rasulullah SAW kepada kita, mencari uang dari gituan. Sehingga yang mencari uangnya sih oke, tapi masalahnya dia nanti apa betul yang tidak bisa bayar tidak boleh belajar? Penapisnya apakah sanggup bayar apa enggak? Nah ini yang menjadi masalah. Jadi nanti berlawanan dengan wa ma arsalnaka, aku tidak mengutus engkau wahai Rasulullah illa rahmatil alamin. Nah ada ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Loh, kalau Rasulullah diperintah jadi rahmat alam, kita masa nggak ngikutin keteladanan Rasulullah? Siapa aja belajar agama nggak ada yang ditarik pungutan bayaran. Saya belajar agama dari guru saya nggak pernah ditarik bayaran. Saya harus lebih malu sama guru saya kalau saya narik bayaran. Saya harus lebih malu kepada Rasulullah. Harusnya Rasulullah orang paling kaya kalau mau cari duit dari ngajar ilmu agama. Nah, lain kalau ngajar sebagai dosen, dia sebagai profesi dosen. Lain, ya. Nah, tapi kalau dia ada orang mau belajar Quran, boleh, tapi bayar 80 juta. Astagfirullahaladzim. Emang yang nentuin orang itu bisa? Kalau dia mengatakan lulus apal, benar tuh apal. Belum tentu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kata Allah, tanggungan kami menempatkan Quran di dadamu dan membuat pada membacanya. Bagaimana dia bisa menjamin dengan bandrol 80 juta seseorang pasti hafal? Gak bisa. Al-Quran itu terlalu tinggi untuk ditarik duitku. Terlalu tinggi. Jadi udahlah kalau mau ngajar Quran, yang ngajar yang tulus. Ngajar Quran lillah billah titik. In ajriya ila Allah. Upahnya dari Allah nanti. Gitu. Ustaz. Ya, sami-sami. Amin, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pasal 21 ayat 45. Sudah mendekati titik akhir, sudah 2 jam insya Allah kita bertemu hari ini. Mungkin sebelum, saya yakin apa yang disampaikan oleh Ustadz Kudang tadi itu tidak hanya menjadi ilmu pengetahuan buat kita, tetapi juga insya Allah mengundang hidayah dan taufik Allah sehingga kita bisa mengamalkannya. Baik, sebelum kita akhiri, kita mohon Ustadz Kudang untuk berdoa untuk semuanya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil malaa'il a'la ila yaumiddin. La ilaha illallah haqqan haqqo, la ilaha illallah ta'abuda wa riqqo, la ilaha illallah imana wa sidqa, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah ya samad ya hayy ya qayyum, la ilaha illallah. Allahumma fi haqqi habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma ansur li ummat Muhammad, Allahumma ansur li ummat Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tabi'in waghfir lana wa farij alal muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma wahdi bina waj'alna minal muhtadin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma adkhilna fi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilma farzuqna fahma, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'anil Karim, ja'alna min ahlil jannati na'im. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minal bala'id dunya wal akhirah. Allahumma ajirna minal fitnati masiihad dajjal. Allahumma ajirna minal fitnati ulama su. Allahumma ajirna minal fitnatil kubur. Allahumma ajirna minal fitnati istaru bi ayatin samanan qalilah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akshaynahum fa hum lam yubsirun. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma yasir umurana wa hasil maqasidana. Allahumma rizukna sihata wal afiyata was salamah wa barakah. Allahumma rizukna sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan barakatan salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin.
ja'alna wa ahlana wa qaribana wa azwajina wa dhurriyyatina min ibadika sholihin, min ibadikal muttaqin, min ibadika syakirin, min ibadikal mukhlasin, min ibadika sabirin, ibadikal mahbubin, min ibadikal tawwabin, wa min ibadikal mutatahhirin, wa ja'alna min ahlil Qur'anil Karim, ja'alna min ahlil jannatin na'im. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidatud dunya wal akhirah wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa ali baitihi tahirah waftah lana futuhal arifin bi ainil basirah ma'al ladina an'amta alaihim fi makanil munawwarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dari perkataan saya juga mohon maaf tadi gangguan teknis. Saya terus berpikir begitulah ujiannya, kita berbagi tentang ayat Allah ya, kadang-kadang diuji dengan mati listrik dan sebagainya. Alhamdulillah masih istiqomah, terpental juga ngubung lagi. Nah begitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, afwan, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Kita sering doain supaya tidak termasuk orang yang berperilaku dengan 5 indikasi tadi. Tapi tidak mematikan semangat, Prof. Tidak mematikan semangat, amin. Ya, betul Mas Gato, terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.